Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, good. Nah, today, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kembali. Dengarkan baik-baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Mem mau mengingatkan kembali dan kita buat di sana, ya, kita buat kesepakatan kelas yang sudah Mem bilang minggu lalu. Ya, ada yang kemarin Mem bilang. Coba sekretaris maju ke depan. Coba sekretarisnya. Satu orang aja. Teman tetap, teman tetap. Dah? Nih. Ingat, yang pertama kesepakatan kita adalah kamu semua harus tulis di sana 5 disiplin waktu. Ya. Disiplin waktu. Apa saja disiplin waktu itu? Ya, ketika jam bahasa Inggris sudah masuk, kamu semua sudah harus ada di dalam kelas. Tidak boleh masih ada di depan-depan teras, apalagi kalau ada di bawah ya. Tuh, satu. Disiplin waktu yang lain. Disiplin waktu yang lainnya yaitu jika kamu diberikan latihan, tolong langsung dikerjakan sampai waktu belajar bahasa Inggris selesai. Dan jangan dibuat dulu ya, nomor 2 nanti. Dan itu bagaimana jika waktu bahasa Inggris sudah habis, tapi latihannya belum selesai, berarti siap tidak siap? Boleh. Disiplin waktu yang ketiga yaitu ketika dikasih PR atau homework harus dikerjakan karena kan mengumpulkannya minggu depan. Jadi kamu punya 6 hari untuk menyelesaikan PR-nya di rumah. Kita belajar sekarang hari Kamis. Misalnya Mem kasih PR, nanti setelah pulang Mem kasih PR misalnya kan, kamu punya waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu di rumah untuk menyelesaikan PR-nya. Jadi hari Kamis siap tidak siap PR-nya harus dikumpulkan. Ya, itu yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, ya, yang kedua, satu orang hanya boleh permisi berapa kali? 2 kali. Ya, satu orang. Ya, permisi. Satu kali per orang. Permisi. Satu kali per orang. Nah ya, permisi satu kali per orang. Jadi tidak boleh bolak-balik keluar kelas. Ingat tuh? Jadi gunakan untuk yang benar-benar dibutuhkan permisi ya. Yang ketiga, tidak ribut atau bermain saat guru menerangkan pelajaran. Tidak ribut atau bermain di kelas. Tidak ribut, garis miring, bermain di dalam kelas. Apalagi yang bisa kita sepakati bersama? Tidak makan di jam pelajaran. Bagian 5, tidak makan. 4, tidak makan selama jam pelajaran. Jadi itu maksudnya agar kelas kita tetap bersih dan rapi ya. Kalau kamu makan-makan pasti nanti ada sampahnya kan. Nah, jadi kalau kelasnya kotor juga.
kesepakatan yang sudah kamu sepakati dengan wali kelas kamu juga. Sini paling tambahannya ya kayak komisi hanya 1 kali boleh seorang ya, PR harus dikerjakan dan minggu depan dikerjakan. Dah? Apalagi yang terakhir nomor 5. Nomor 5. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas ya. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Kebersihan dan ketertiban kelas. Maksudnya tertib ini bagaimana? Misalnya kamu dikasih kelompok belajarnya, kamu harus tertib dalam setiap kelompoknya, tidak boleh ribut-ribut ya, dan mengerjakannya sama-sama. Jangan kadang kelompok ini paling mengerjakan 2 orang, yang lainnya cuma ribut-ribut aja. Jadi harus semuanya saling bekerja sama ya. Oke, sudah? Merasa 5 ini tambahan di jam pelajaran bahasa Inggris, selainnya sama saja dengan kesepakatan yang sudah kamu buat dengan wali kelas kamu. Oke, yang ini bisa kita ikuti? Bisa diikuti? Bisa. Ya, tidak ada lagi nanti yang permisi-permisi hanya untuk buang sampah, hanya untuk cuci tangan, karena agar pembelajaran kita tetap berjalan dengan lancar dan tertib. Oke? Sip. Sudah? Keluarkan dulu bahasa Inggrisnya. Coba dibuka catatannya minggu lalu. Last week we have learned about the taste, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rasa. Rasa apa saja yang sudah kita pelajari? Ada rasa asin, Manis, pahit, asam, pedas, panas, dingin, lezat, gurih. Satu lagi tambahkan, tawar. Tawar atau tanpa rasa, hambar. Tahu tawar kan? Nah, seperti air putih itu tawar. Nah, kalau tawar, tanggal bawahnya kita rasa tadi. Boleh, tapi dia bersama kelompok tanpa rasa itu ya. Kalau tawar atau hambar, bahasa Inggrisnya adalah plain. Ya, tanpa rasa, plain. Ya. Sudah hafal semuanya nama-nama rasa yang kita pelajari kemarin? Yang sudah kita buat dalam lagu, sudah hafal? Oke, coba kita nyanyikan sekarang bersama-sama. Tidak ada yang lihat bukunya. Sudah hafal ya? Coba kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Salty, asin, salty, asin, sweet, manis, sweet, manis, bitter itu pahit, sour, asam, spicy, pedas, hot, panas, cold itu dingin, taste lezat. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Kamu udah bawa lagunya ya? Kalau kamu sudah hafal lagunya, berarti kamu hafal lah bahasa Inggrisnya tentang rasa-rasa. Ya? Nah, sekarang Mem mau memberitahu kamu kalau kita menyebutkan sesuatu, misalnya kita menyebutkan suatu makanan nih dengan rasanya. Misalnya permen manis. Ya, itu namanya adalah noun phrase atau frasa kata benda. Nah, noun phrase namanya ya, atau frasa kata benda. Seperti yang Mem bilang tadi, misalnya permen manis atau jeruk asam. Apalagi misalnya coklat pahit, apa pahit manis, pahit lah ya, pahit misalnya.
Kopi apa? Pahit. Kopi pahit. Nah, misalnya ini. Ya, kita mau buat ke dalam bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Nih, permen manis. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya? Apa? Candy sweet, benar? Benar ya. Permen itu candy, manis itu sweet. Tapi yang lebih tepat kalau dalam bahasa Inggris, kita bikin dulu rasanya baru bendanya. Ya, kita bikin dulu rasanya yang manis apa? Sweet. Baru bendanya. Permen berarti sweet candy. Contohnya kalau jeruk asam apa jadinya? Yes, sour orange. Sekarang coba Adel. Adel, apa kalau coklat pahit? Bitter chocolate, ya. Bitter chocolate. Dava. Bitter kopi. Aman, apa? Kopi pahit, Aman. Tuliskan di depan, Aman. Dan coffee. Oke, good job, Mama. Betul. Oke, nah, jadi sudah tahu ya kalau cara membuat benda dengan rasanya. Ingat, rasanya dulu, baru nama bendanya, ya. Kalau misalnya Mem bilang bakso pedas, jadi apa? Bisa hot meatball, bisa spicy meatball, spicy pizza. Apa artinya? Pizza pedas. Spicy pizza. Pizza pedas. Tuh, nah, jadi sudah mengerti nih? Sudah. Silakan disalin dulu ke buku catatannya. Cara penulisan rasa dan nama bendanya. Di buku catatannya dibuat tentang noun phrase, food and drink. Ini noun phrase untuk food and drink ya. Tulisannya. Noun phrase, food and drink. Lining them now. Lining. Tebak-tebak rasa ya, tebak-tebak rasa dari makanan. Jadi nanti maju per kelompok, kita buat kelompoknya berapa orang ya? 6. Oke, kalau gitu kelompoknya kita buat. Laki-laki ada berapa orang yang datang? 8, 9, 10, 11. Perempuan itu ada 14. Ya, 14. Jadi 11 lawan 14. Cewek cowok aja ya, kita ya. Satu orang hanya boleh menuliskan satu rasa dari makanan yang ada yang tulis di kertas ini. Oh, jadi kalau gitu bed. Kan ada nama nih, kan ini ada nama makanannya nih. Nih, mango, cheese, chili, coffee, ya kan? Nah, nanti memang akan buat kotaknya juga di papan tulis. Jadi kamu isi sesuai dengan kotak nama makanan ini. Sudah siap mencatatnya? Ya. Yang kamu buat rasa pada umumnya ya. Kalau coklat itu pada umumnya apa? Tidak ada coklat original atau gimana? Hmm?
girl. Yang boys nanti berdiri di sini. Ya, kelompok boys berdiri ke belakang ya. Baris. Yang girl di sini. Oke, Ma'am. Baris. Manjang ke belakang. Setelah itu, kamu lihat di sini. Mango. Mango apa rasanya? Tulisnya di sini. Sesuai dengan kotaknya, ya. Nah, mango berarti paling atas. Kemudian chili di sini. Kalau yang boys berarti di sini ya. Yang boys tulis jawabannya di sini. Nih. Yang girls di sini. Sudah? Bisa nggak nih yang laki-laki lawan perempuan? Bisa. Ayo, sudah siap? Sudah bisa kita mulai? Bisa. Silakan yang girls baris di sebelah sana. Yang boys baris di sini. Satu orang hanya boleh satu. Terserah mau yang mana. Ya, terserah mau yang mana. Nanti di sebelahnya ada juga lagi ya. Di sebelahnya ada juga lagi. Berarti 2 ronde. Ada 2 ronde. Yang pertama kita Satu orang satu. siapa duluan siap? Satu orang satu kata. Satu orang satu kata saja ya. Nah, rasanya mango rasanya apa? Tulis di sana. Apa bahasa Inggrisnya? Tulisnya rasa bahasa Inggris ya. Kalau chili itu sweet, kamu bikin di sini masih sweet. Bisa? Are you ready? Go! Misalnya nih, 1, 2, 3, mulai, ya kan? Kamu tengok di sini, kamu dengar rasa apa? Kopi rasanya apa? Kamu bahasa Inggris. Terserah, Ma'am. Terserah ambil yang mana, tapi sesuai dengan kolomnya ya. Yang pertama duluan siap, nanti itu komandannya. Ya, kalau misalnya teman kamu salah, isi, kamu boleh hapus, perbaiki yang di belakang selanjutnya ya. Ya, rasanya adalah bahasa Inggris, oke? Mengerti? Do you understand? Oke. Nah, terserah ngambil makanan yang mana, terus rasanya di situ. Tapi satu orang hanya boleh satu ya. Oke, let me start. 1, 2, 3. Oke, next. Kalau sudah langsung. Yang sudah ke belakang. Gak apa-apa, perbaiki, temannya perbaiki. Ayo, cepat. Next. Padilla. Satu lagi. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap untuk round pertama ya, the first round. Kita lihat dari tadi makanannya apa? Yang pertama mango. Mango apa rasanya? Ya, bisa sweet, bisa sour juga ya. Berarti benar. Yang ini tidak ada. Yang kedua, yang sebelahnya apa? Cheese. How does cheese taste? Bagaimana rasanya cheese? Salty, bisa
bisa salty, bisa savory. Nah, benar. Yang sini tidak ada jawabannya. Next, yang berikutnya. Chili. How about the taste? Spicy. Spicy. Benar ya? Kemudian sebelahnya ada apa? Coffee. Bitter. Oke, bitter. Benar, sama. Kemudian di bawahnya sugar. Apa rasanya? Sweet. Benar. Sebelahnya? Ya, ada sebelah level 5. Kalau level 5 rasanya pedas atau spicy. Ini enggak isi. Very hot. Nah, kemudian yang di bawah apa? Bitter melon. Pahit. Ya, pahit bitter. Ini tidak isi lagi. Yang sebelahnya lagi? Lime. Lime itu jeruk nipis. Rasanya adalah sup. Oke, benar. Berarti untuk the first round dimenangkan oleh kelompok boy. Yang kedua, ya, lanjut. Yang kedua, tamarin itu adalah asam jawa.
manis? Bisa manis, bisa? Jeruk. Kemudian obat. Raisin. Terus sebelahnya ada cake. Cake apa namanya? Kemudian apa lagi? Tamarin. Tamarin salt. Sweet. Apa yang sweet? Honey. Ini yang tadi ini yang salt tadi. Dah sama-sama sweet. Ya benar. Salty. Benar. Nah, wasabi spicy. Nah, yang kedua skornya sama. Tapi karena round pertama boy sudah menang, berarti skornya di sini 2. Sini. Oke, dan yang menang adalah. Oke, nanti minta siap. Oke. Silakan duduk. Berapa satu orang? 1.000. Oke, thank you for the participation. Terima kasih atas partisipasinya. Kali ini Mem akan memberitahu kamu cara kita bertanya bagaimana rasa suatu makanan. Ya, nih misalnya nih. Di sini ada makanan permen, kayak tadi kan ada permen. Nah, misalnya ada pertanyaan antara Ana dan Cici misalnya ya. Nih, si Ana bilang, ini, how does candy taste? Bagaimanakah rasa permen? Kemudian cara menjawabnya, gini, it tastes. Apa rasa permen? It tastes sweet. Coba Mem buat lagi ya. Silakan maju perempuan untuk menjawabnya ke depan. Oh, yang jawab harus pakai itu mas. Ya, itu kata ganti. Kenapa pakai it? Karena benda yang kita tanya itu kan satu. Ya, kalau kita tanya satu, maka kata gantinya menjadi it. Tapi taste-nya harus pakai S ya. Dan siapa yang bisa maju? How does chili taste? Ada. Bagaimanakah rasa chili? Chili apa? Chili itu adalah cabai. Bagaimanakah rasanya? Taste. Kan itu. Spicy. Dah sampai sini mengerti cara bertanya? Nah, jadi kalau misalnya ada teman kamu makan sesuatu atau minum sesuatu, kamu mau nanya rasanya seperti apa? Bisa bertanya dengan how does. How does, kemudian bendanya, kemudian taste. Ya. How does, misalnya, how does milk taste? Bagaimanakah rasa susu? Misalnya teman kamu lagi minum susu kan? Nah, it tastes sweet, misalnya kalau susunya manis. Atau it tastes plain, kalau susunya yang plain. Ya, yang tawar tanpa rasa. Ini, kenapa pakai S? Karena subjeknya adalah it. Ya, tunggal. Kalau tunggal, ini harus pakai S ya, kata kerjanya harus pakai S. Nah, sampai sini mengerti? Mengerti. Oke, Mem ada tugas untuk kamu semua. Ini yang ada popi. Dan Mem akan bagikan satu orang, satu stick satu orang. Di dalam satu stick popi ini ada gambarnya. Nih. Nanti gambarnya ini kamu gunting satu-satu
ya, kamu gunting, kamu tempel ke buku kamu, ya di buku catatannya. Terus di buku catatannya kamu bikin percakapan seperti ini. A dan B saja, A, B. Kamu bikin misalnya number 1. How does candy taste? Kemudian yang B menjawab, it tastes sweet. Nah yang kedua ada gambar ice cream. How does ice cream taste? Nah baru buat nanti jawabannya bagaimana rasanya es krim. Oh, Ini bawah ya. Kita aja bikin. Ya, es krimnya bikin rasanya sweet. Kemudian ini ada cabai, ada lemon, ada kopi, ada telur. Tahu telur bahasa Inggrisnya apa? Egg. Ya, EGG. EGG. Ya, EGG. EGG bukan EGG. Nah, ini dia yang tamarin. Ya. Ini adalah tamarin yang paling ujung. Kamu bikin nanti pertanyaannya seperti ini. Satu orang dapat satu steak poki. Silakan digunting dan ditempelkan. Di buku catatannya aja. Ya, digunting ya, ditempel satu-satu ke bukunya, langsung ada isinya. Pertanyaan dan jawabannya. Tapi ada disuruh buat gunting dan lem? Ada? Gunting satu-satu ya gambarnya, tempel ke bukunya. Ambil aja. Hah? Ini jawabannya ini kamu gunting satu gambar ya. Nih, kamu gunting satu gambarnya, kemudian kamu tempelkan di buku kamu, kemudian bikin pertanyaan dan jawaban seperti ini sesuai dengan gambarnya. Oh, jadi gambarnya di samping. Iya, gambarnya dulu, baru pertanyaan dan jawabannya ada di sampingnya. Oh, ya, Hah? Dua apa? Gambar semua gambar, berarti ada berapa semua gambarnya tuh? 7. Ya, ada 7. There are 7 pictures of food and drink. Kamu gunting, ya, cut and glue. Gunting dan lem. Nah, satu ini, ya, ini pertanyaannya ya, A dan B saja. Silakan. Sudah, silakan dikerjakan. Tamarin, yang tadi asam jawa. Semua dibikin kan? Semua. Ya, udah selesai. Sama pendel punya mana punya? Ini tamarin yang dia bilang, inilah dia yang tamarin tadi. Games kita tadi. Tamarin. Begini Yang tadi kita asam jawa itu. Iya, itu masih buahnya ya. Kalau yang jual Sering aku makan nih asam ya, asam. Tulis mana sih? Akan? Oke, silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Ya. Peta-peta aja. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Mar, tempelin Mar. Bilang. Untuk kami disuruh sama Iya kan? Ini lagi halaman kamar ini. Nah, di sini. Sini. Nah, tempel satu di sini. Wah, berarti how does ini buah apa nih? melon. Lemon. Iya, lemon. How does lemon taste? Nah, buat pertanyaannya seperti itu. Mana lemnya? Telur itu rasanya apa? Kalau telur rasanya itu telur apa itu warna hijau? Asin. Telur asin. Berarti kalau telur asin rasanya
Asin. Asin. Tahu. Rasa manis mungkin sesekali. Asin.